jadi Kopma ini didirikan pada tahun 1992, tepatnya pada 21 April. Nah, kemudian dalam perjalanannya hingga sekarang, dan saya di sini tuh sebagai pengurus, kebetulan sudah tahun ketiga. Dalam perjalanannya, saya sebagai pengurus di sini dan sebagai pengurus dalam bidang usaha, tentunya sudah melalui berbagai rintangan, terutama pada awal tahun 2020 kemarin, tepatnya pada bulan Januari, pada malam tahun baru. Jadi di sini di koperasi kami ini terjadi banjir yang sangat besar, khususnya di wilayah Jakarta Timur, karena koperasi kami terletak di wilayah Jakarta Timur. Nah, maka dari itu ketika terjadi banjir, tempat usaha kami yaitu ada di gedung G dan juga di gedung P itu terkena imbasnya, dan juga banyak sekali akibat dari dampak banjir tersebut itu mengakibatkan beberapa barang-barang kita, divisi-divisi kita itu banyak yang hancur atau terbawa oleh aliran air. Jadi, nah akhirnya akibat dari banjir tersebut kita mengalami kerugian yang sangat besar ya. Jadi banjirnya pun sudah terjadi bukan hanya sekali ya, jadi beberapa kali. Pada bulan Maret tanggal 26 kalau nggak salah, itu pemerintah memutuskan untuk memutuskan untuk lockdown ibaratnya ya. Jadi akses masyarakat itu dibatasi, khususnya di wilayah kampus ini, dan dampaknya adalah ke koperasi kami. Ketika kampus rektor mengeluarkan surat keputusannya untuk menutup kampus dari kegiatan operasional mahasiswa, kemudian sivitas akademika, itu di kampus tidak ada kegiatan sama sekali. Dan imbas dari kebijakan itu, akhirnya pasar kita adalah kan mahasiswa, sivitas akademika dan mahasiswa umum. Jadi ketika kampus itu ditutup, ya akhirnya pasar kita hilang 0%. Ya, jadi karena di sini koperasi kami ini mengandalkan pasarnya itu ke mahasiswa. Ya, jadi ketika mahasiswa nggak ada di kampus, kita di sini mau kemana lagi? Siapa yang beli? Seperti itu kan, itu menjadi kendala buat kami. Makanan di atas sampai di bawah. Iya. Makanan di atas sampai di bawah. Di atas satu aja. Kamu satu juga. Videoin. Menurut sudut pandang Ibu sebagai penjual, bagaimana sih keadaan usaha yang saat ini Ibu rintis, terutama pada masa pandemi saat ini? Ibaratnya hasilnya memang jauh berbeda ya dari yang sebelum pandemi dan sekarang pandemi gitu. Apalagi ditambah dengan pembelajaran jarak jauh itu juga kan ngaruh. Buat kita sih cuman ini aja, ya lumayan deh buat dagang sedikit-sedikit, ada pemasukan. Mana nih yang saya tahu tadinya kalau nggak salah tempatnya bukan di sini ya, Iya, Bu? saya di Blok M. Terus kenapa bisa dipindahkan di sini? Oh, bilangnya sih di sana juga katanya mau direnovasi. Jadi kita ditempatkan sementara buat di depan gedung gini aja. Jadi kemarin sempat ada kebijakan ditutupnya kampus. Lalu apakah dengan adanya kebijakan tersebut mempengaruhi pendapatan Bapak sendiri? Dan selama ditutupnya kampus ini, kegiatan apa yang Bapak lakukan? Ya gimana ya Mbak ya, kegiatannya nggak ada. Masalah tutup kampusnya itu jelas, itu tidak punya hasil tidak. Itu aja. Yang jelas itu. Terus waktu apa itu corona itu ya udah libur, tapi nggak ada orang.
Nah, jadi nggak jualan, Mbak. Kejadian terakhir itu pada pertengahan kemarin, itu kan di kampus ini juga ada kantin, yaitu di sebelah barat sana. Jadi kantin tersebut itu dirubuhkan, dan akhirnya ketika sudah dirubuhkan, kantin itu pindah ke kebetulan di sekitar koperasi kami, tepatnya di depan-depanan. Dan itu selain dampak positifnya adalah menjadi pusat keramaian baru di sini, karena memang mahasiswa banyak yang datang ke sini karena objek yang jualan itu lebih banyak di depan sini. Itu positifnya. Cuma negatifnya kita di sini banyak juga saingan-saingan yang sama dengan kita, dengan koperasi kami. Akhirnya kami juga memaksa untuk tetap berpikir bagaimana cara agar mahasiswa pelanggan kami itu tetap beli di sini di koperasi kami agar tetap berjalan meskipun ada saingan-saingan yang pindahan dari kantin seperti itu. Kira-kira kenapa sih Kak Eli itu lebih suka jajan di koperasi mahasiswa? Kalau saya suka jajan di Kopma karena pertama ya, itu pasti kalau kesana dapat potongan, terus harganya lebih murah kan dibanding ini. Dan juga karena saya suka organisasi, terus punya teman juga di Kopma, jadi saya sering kesana juga, selain ketemuan. Dampaknya sih ya dengan adanya Kopma jadi ngebantu sih ya, karena saya juga sering ke kampus, jadi kalau misalkan jajan ya udah lebih nyamannya di Kopma gitu. Kalau misalkan nih seandainya di koperasinya sendiri itu tutup, kira-kira gimana menurut kamu? Wah, kayaknya bakalan kecewa lah. Karena udah nyaman jajan di sana, jadi kayak ngerasa ada yang kurang aja sih gitu. Terus apa ya? Jadi susah ketemu sama anak-anak yang di Kopma juga. Terima kasih ya Kak. Ya, sama-sama. Kemudian selain itu juga dari koperasi kami berpikir agar meskipun kita operasional usahanya secara offline ditutup, kita akhirnya memaksimalkan di penjualan online. Jadi kita di tahun ini koperasi kami itu membuat toko online baru seperti Instagram, kemudian di Shopee, Tokopedia juga. Jadi kita fokus juga di penjualan online selain juga di offline juga. Jadi pada intinya koperasi kami sedang berada dalam masa-masa sulit. Begitupun dengan pedagang lainnya atau kantin-kantin yang di depan kita ini. Mereka pun merasakan hal yang sama. Namun di sini kita tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik bagi anggota kami, koperasi kami, dan juga pada mahasiswa agar kita tetap melayani mereka meskipun berada dalam posisi sulit. Nah, di setiap koperasi kami dan kantin Blok M juga mereka memiliki kemampuan masing-masing dalam memenuhi kebutuhan mahasiswa dan anggotanya. Terakhir, semoga ke depan kami bisa berusaha melaksanakan operasional usaha dengan baik agar anggota kami tetap mendapatkan manfaat bergabung dengan koperasi kami.